Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Opkem, Bu. Jawab maaf, nggak apa-apa, silakan. Terima kasih. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya dalam acara terapi SAFE bersama Dr. Jule, dan hari ini saya didampingi sama co-host. Ada Alanggeng di sana, saya bisa tolong dipin ya, supaya nanti pas recording gambarnya jelas, jadi dominan. Ya. Sudah kepin? Udah dipin, jadi biar gambarnya pas lagi demo nanti lebih jelas. Oke, senang sekali, banyak sekali yang hadir hari ini, ada 12 orang yang hadir. Alhamdulillah. Iya. Dan ini acaranya sekitar 1 bulan sekali. Saya coba tetap adakan acara ini untuk bisa bantu teman-teman yang mungkin ingin praktek langsung atau kurang jelas gitu dari video yang sudah saya bagikan di. Oke, baik teman-teman, kita langsung aja ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau mau ada yang praktek terapi SAFE untuk mengatasi keluhan fisik, psikis, ataupun permasalahan hidup, boleh dinyalakan suaranya. Boleh off cam, boleh on cam, silahkan. Ada yang mau bertanya? Sebelum Baru pertama Bu Dokter ini, maaf menyimak. Apa yang menarik Bu? Kenapa ikut acara ini? Yang ingin diketahui apa nih? Alhamdulillah saya sebetulnya mengikuti ya, bukan secara diam-diam ya, tapi memang waktunya ya, alhamdulillah pas ini bisa gitu. Ya saya sih lebih ingin mengatasi masih ada pengalaman masa lalu yang terbawa gitu, terbawa ke kehidupan saat ini. Jadi rasanya ingin melepaskan, belum bisa gitu Dokter. Itu. Oh gitu. Orang bilang mungkin kata orang kebanyakan mah sering bilang luka batin ya katanya gitu. Nggak paham lah, saya kurang ngerti gitu. Cuman itu suka sering hadir, dan itu membuat saya kadang jadi kurang, jadi sedih yang tiba-tiba gitu. Iya. Oke, baik. Ya, jadi terapi SAFE ini bisa untuk luka batin ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang hadir hari ini. Jadi bisa untuk luka batin sangat bisa sekali. Kalau di terapi SAFE, di pelatihan SAFE itu namanya personal peace procedure. Jadi dengan menggunakan terapi SAFE, kita diminta untuk mencari 50 emosi negatif yang terpendam dari sejak lahir sampai sekarang. Kemudian kita terapi satu-satu sampai rilis gitu. Jadi setiap hari kita bisa 1 sampai sekitar 3 gitu, sekitar 3 emosi negatif. Kalau lebih dari itu kasihan, capek. Karena memang untuk merilis itu butuh energi juga ya. Gitu. Jadi bisa dengan menggunakan terapi SAFE. Caranya seperti apa bayangannya ya? Bayangannya itu ini panggilannya Bunda udah pernah lihat terapi SAFE yang ada di YouTube saya? Pernah beberapa waktu lalu, Dok. Ya. Jadi misalnya ya Bunda punya emosi negatif masa lalunya, misal ya takut gitu. Takut waktu itu saya pernah diancam oleh siapa gitu misalnya ya. Sampai sekarang saya kalau ketemu orang itu padahal saudara, saya takut. Atau misalnya saya pernah marah. Dulu waktu itu ada salah satu orang tua saya ngeginiin saya. Atau misalnya saya pernah merasa sedih sekali waktu itu, saya pernah ditinggalin di mana gitu. Itu contohnya. Nah, kita catat misalnya emosinya tadi marah. Marahnya karena apa?
Kemudian nanti dihitung levelnya berapa. Jadi marahnya kepada siapa, karena apa tuh ditulis. Misalnya saya marah kepada si A, penyebabnya karena dia mengapakan saya, terus dicatat levelnya. Nah kemudian itu di terapi safe, dan itu terapi safe-nya sendiri, Bu. Terapi safe-nya sendiri gitu. Kemudian di terapi misalnya 4 sesi itu kanan kiri ya, 4 sesi. Habis itu bisa di stop dulu, kemudian hitung lagi turunnya berapa, diulang lagi seperti itu sampai nanti lama-lama mereda. Targetnya sampai minimal 2. Jadi kalau udah sampai 2 kita bisa stop, pindah ke emosi yang lain. Begitu Bun, jadi itu untuk terapi emosi negatif. Nah itu yang personal peace post redur biasanya dikerjakannya sama peserta pelatihan yang sudah ikut pelatihan total self solution. Jadi dia ikutan pelatihan, terus sudah tahu tekniknya, kemudian didampingi. Jadi memang tidak sendirinya tuh didampingi, gitu. Dikerjakan sendiri tapi sambil didampingi. Karena kadang-kadang ada yang ada kejadian, misalnya bisa ada yang histeris gitu, atau ada yang pingsan misalnya, atau ada yang muntah-muntah, jadi dijagain sama tim pelatih. Nah kalau para bunda yang belum ikutan pelatihan, sarannya memang itu tidak dikerjakan sendiri. Kalau untuk sampai rilis benar-benar, jadi dibantu sama terapis. Kalau hanya untuk sekedar mengurangi bisa. Tapi kalau untuk sampai rilis benar-benar, apalagi itu emosinya berat, sebenarnya sarannya adalah itu untuk yang sudah ikutan pelatihan atau dibantu rilis. Gitu Bun, kalau untuk tentang tadi ya, terapi safe untuk mengatasi luka batin masa lalu, dan itu saya lihatnya dari pengalaman cukup efektif ya. Jadi kalau ada yang terapi ke rumah gitu ya, ketemu saya, ataupun yang online, kemudian diterapi itu luka batin, ya alhamdulillah perbaikan, sangat perbaikan. Bisa sampai ke netral gitu, sampai ke turun banget, atau bahkan sampai bisa netral menghadapi apa yang. Oh berarti bisa langsung ketemu Bu Dokter gitu? Ya, yang paling bagus offline ya Bun ya, offline. Tapi kalau bisa nggak offline ya online juga. Insya Allah sepengalaman saya cukup bisa memadai gitu. Ya insya Allah. Iya Bun, soalnya kalau nggak diterapi ngeganggu. Iya Bun, usia saya sekarang 50 tahun dan saya pikir itu udah puluhan tahun yang lalu ya, saya pikir udah rilis gitu ya, ternyata itu masih ke bawah terus gitu rasanya. Ya, itu namanya bukan rilis Bun, tapi disimpan dalam-dalam di bawah sadar, kesimpan. Jadi kadang-kadang cirinya apa, suka keluarnya di dalam mimpi, coba cek. Iya Bunda. Iya, keluarnya dalam mimpi. Jadi mangga diterapi ya, karena cara untuk merilis luka batin itu, setahu saya dengan teknik dirilis gitu. Kalau untuk disimpan itu biasanya tetap ada di bawah sadar, atau dilupain gitu ya. Saya lupain aja deh. Biasanya sih nggak lupa, masih ada di bawah sadar. Gitu. Apalagi di repress, sudahlah, saya nggak mau mikirin, padahal dia masih ada gitu. Iya, saya juga kan udah itu udah lalu gitu, dan saya udah memaafkan, ya Allah, ini hanya kenapa itu selalu tiba-tiba yang membuat saya rasanya ada rasa sakit atau rasa sedih yang tiba-tiba gitu, jadi sakit kepala kayak gitu. Iya, oke, baik. Ini saya coba cerita sedikit ya. Jadi teman-teman, kita punya otak sadar, punya bawah sadar ya. Gitu. Jadi ada beberapa area pikiran kita, ada yang sadar, ada yang bawah sadar. Nah, kemudian kita di bawah sadar ini ada yang namanya bawah sadar ini fungsinya apa? Dia merekam semua yang terjadi. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya ulang kembali, ada 3 ya, area sadar, bawah sadar, dan area tidak sadar. Kalau area sadar itu yang kita ingat sekarang, yang kita pikirkan gitu, itu area sadar, yang kita sadari itu area sadar. Tapi ada area bawah sadar. Area bawah sadar sesuatu yang sudah kita tidak sadari. Misalnya apa? Misalnya sekarang kita lagi makan gitu ya, gitu. Mungkin atau lagi bawa mobil nih. Kalau bawa mobil tuh kita ingat nggak kita ngedorong gigi ke depan, ke belakang, terus nginjek rem, nginjek kupling. Kita ingat ya. Kita ingat pakai pikiran sadar kita. Tapi dalam waktu sekitar 3 bulan sampai 5 bulan gitu ya, ternyata kita udah nggak pakai ingat-ingat injek kupling, terus kita injek.
Terus kita injek rem, pindahin gimana, itu akan ada namanya otomatisasi, sehingga bawah sadar kita yang bekerja tanpa kita sadari. Kita ketika tiba-tiba ada yang mau berhenti gitu ya, langsung aja injek rem tanpa kita berpikir dulu baru kita melakukan. Ada area tidak sadar ini mengatur pikir jalan. Ya, area tidak sadar mengatur bagian-bagian tubuh kita yang bergerak tanpa kita sadari. Misalnya apa, gerakan usus. Ada yang bisa ini nggak ngatur gerakan usus? Nah, gerakan jantung berdetak tidak sadar. Jadi ada yang tidak sadar itu di tubuh kita. Nah, teman-teman, bawah sadar ini fungsinya apa? Dia fungsi sebagai seperti bank data gitu. Semua yang terjadi dalam hidup kita sejak kita ditiupkan ruh ya, jadi sejak dalam kandungan itu direkam. Nah, kalau direkam itu sampai usia balik itu namanya inner child. Gitu. Kalau yang di atas itu namanya memori. Gitu. Jadi nanti kalau terjadi luka, misalnya luka di masa sebelum balik, itu namanya luka inner child. Tapi kalau di atas itu di atas balik itu nanti ada trauma ya istilahnya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya nanti ada kejadian, tugas pikiran bawah sadar itu ngerekam. Abis ngerekam tuh memberi makna. Misalnya apa? Waktu kecil aku digigit anjing punya tetangga. Anjingnya segede apa? Ya segede kucing lah gitu ya. Digigit, aku takut banget itu sama namanya anjing kecil. Jadi otak bawah sadarnya langsung mencatat anjing kecil itu berbahaya, menakutkan gitu ya. Oke, otak bawah sadarnya waktu si anak ini kejadian itu, si anak itu masih usia 3 tahun, dia mencatat anjing kecil itu menakutkan dan berbahaya. Nanti ketika sudah besar, dokter mau tanya. Ya? Dokter mau tanya saya. Oh, boleh. Sebentar saya selesaikan yang ini terakhir ya, sedikit lagi. Nah, ketika tiba-tiba ketemu anjing kecil, padahal usianya udah SMP nih. Oh, sama anjing kecil ya, gitu. Oh, saya takut banget kalau lihat anjing kecil. Ternyata itu adalah di bawah sadarnya mencatat bahwa anjing kecil itu berbahaya. Dan jatuhnya ini bisa jadi ada yang bentuknya fobia. Jadi fobia ada karena kejadian tadi. Oke, baik. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Dok, maaf. Dok, apakah ada pengaruhnya ketika ya kita diperlakukan saat kecil misalnya dengan kekerasan? Nah, itu akan mempengaruhi pola asuh kita kepada anak kita gitu, Dok. Itu apa akan berpengaruh gitu. Nah, itu bagaimana mengatasinya untuk kadang sadar gitu itu hanya otomatis terjadi gitu, kayak gitu. Itu, Dok. Ya. Itu bisa begitu, Bun. Jadi kita namanya ada pengasuhan berantai ya, ketika dulu orang tua kita seperti apa ke kita, nanti kita tiba-tiba melakukan hal yang sama ke anak. Itu ada yang seperti itu. Dan untuk bisa mengkoreksinya, salah satu yang bisa dilakukan adalah bundanya mengatasi luka batin terhadap orang tuanya. Dan kemudian ketika luka batin itu teratasi, Bun, si lukanya udah nggak ada lagi, Bunda bisa merasakan jiwanya merasa dicintai, disayangi, dan kemudian bisa lebih berdamai. Nanti setelah lebih berdamai, Bunda nggak sensitif lagi sama hal yang memancing. Ya, jadi tiba-tiba ketika kita misalnya mengalami, misalnya anak kita menyakiti kita gitu, tiba-tiba kita jadi ingat gitu ya. Kita jadi ingat, tiba-tiba kita jadi emosi gitu. Itu tuh sebenarnya luka batin masa lalu yang kepancing ketika anak kita berulah. Nah, itu supaya nanti tidak kambuh lagi, supaya kita bisa lebih berdamai, sarannya adalah luka batinnya ditangani, Bun. Iya, Dok. Ya, kemudian setelah ditangani, yang saya rasain ya, saya rasain sendiri. Jadi ketika luka batin itu diatasi, kita lebih berdamai. Halo, Dokter. Kemudian hati kita bisa merasakan. Bentar ya. Saya mau bertanya.
Boleh. Sebentar ya, saya mute all dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Gak dinyalain mic-nya, Bun. Terus, Bun. Oke, nyalakan dulu mic-nya. Halo, Assalamualaikum dokter. Saya mau bertanya mengenai kondisi belakangan ini. Suami saya biasanya kalau malam hari itu kembung perutnya. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Ya, diulang lagi ya Bun ya. Tadi lagi di mute soalnya. Itu suami saya kalau malam hari itu perutnya kembung dokter. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Misalnya mungkin ada makanan atau suplemen khusus apa yang biar kembungnya itu tidak berlarut-larut gitu. Ya kadang kalau kembung itu kembung aja terus besoknya enggak gitu. Maksudnya enggak tiap hari juga gitu. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita lagi nggak sempat untuk mulai pakai setup dulu, kemudian tune in, kemudian tapping. Kalau suami saya juga sama. Kalau suami saya tuh memang gasnya agak banyak. Jadi beliau kalau udah mulai gasnya banyak diketuk di sini. Titik di daerah-daerah sini, daerah bawah leher dan di bawah ketiak sini. Jadi tengah ketiak di pas setinggi putih. Tapi ini kata suami saya itu di bawah payudaranya, dokter. Iya, kan di situ ada lambung ya Bu. Iya. Anggap lambung kayak botol gitu ya. Iya. Kan gasnya ada di bawah tuh ya. Habis itu kalau kita tepuk, gasnya kan ke atas pindah tuh ya. Terus nanti kita bersendawa gitu ya. Jadi ngetuknya di sini Bu. Ini nih. Ya. Iya. Gitu. Jadi sini titiknya boleh sama di yang tadi. Itu yang suka saya praktekkan sama suami saya. Nanti kita bisa sendawa sehingga gasnya berkurang. Kenapa? Di bagian bawah payudara itu ditepuk-tepuk gitu tah? Bukan, di sini Bu. Di sampingnya. Di bawah ketiak kiri. Ya. Gitu. Saya suka di sini. Ini pas di bawah tulang selangka nih, pas ujungnya diketuk. Sama di sini, itu yang suka saya praktekkan. Jadi biar ngedorong gasnya supaya keluar. Iya. Ya, gitu ya. Untuk makanan itu apa? Kalau misalnya makanan atau buah yang kayak bisa mencegah kayak gitu, mencegah lambungnya. Kapan hari juga sudah diperiksa lambungnya sudah mulai normal lagi. Soalnya awal dulu itu tensinya itu naik turun dokter. Kadang naik terus turun. Nggak stabil seperti itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah stabil. Ini saran untuk makanan ya Bun Iza ya. Ya. Tidak boleh makan cabai, merica. Oke. Coba silakan praktekkan tidak makan cabai, nggak makan merica. Kemudian buahnya itu ya, ini dari saran dokter THT ya, karena itu Ya. Ini saya sama suami saya kan ke dokter THT suka mepeg gitu di hidung, tuh suami saya juga suka sendawa banyak. Oh ini namanya gasnya terlalu banyak gitu ya. Gitu. Terus kemudian akhirnya yang disarankan adalah tadi nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan merica. Kemudian buahnya hanya boleh pepaya, melon, terus semangka, terus kalau nggak salah pisang boleh. Pepaya, melon, kalau misalnya jambu merah lalu di jus itu boleh? Enggak, itu asam. Asam, oh iya. Jadi nggak boleh buah asam. Jadi yang tidak asam itu pepaya,
melon, semangka, sama pisang. Gitu. Ya dokter, terima kasih. Ya, silakan nanti praktekkan dalam 1-2 minggu ya. Nanti biasanya gas-gasnya berkurang. Kalau lengkeng boleh itu, Dok? Enggak. 4 tadi aja buatnya. Saya dapatnya gitu dari dokter PAT-nya yang 4 itu. Baik dokter terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Jadi teman-teman nanti digabung ya, SEP itu sama ilmu kedokteran tuh kita kombinasi ya. Jadi bersandingan gitu. Terapi SEP ini bisa jadi terapi komplementer yang bisa membantu untuk bisa lebih menyamankan dan mempercepat penyembuhan. Gitu. Tapi tadi kalau misalnya tubuh kita memang nggak bisa gitu sama makanan asam, dia sangat sensitif sekali, gasnya jadi banyak, ya jangan. Kita perlu tahu secara medisnya seperti apa sih kondisi lambung kita. Kemudian kita ya ikuti gitu sarannya. Nanti insya Allah ada perbaikan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Dokter, saya mau tanya, Dok. Boleh, iya. Ini cara mengobati pikiran bawah sadar yang negatif itu gimana ya, Dok? Contohnya saya ini fobia sama kendaraan, Dok. Itu awalnya waktu hamil, terus naik bis, muntah dari Semarang ke Tegal, Dok. Nah, itu sejak itu sama yang namanya kendaraan roda 4 itu sama sekali takut gitu loh, Dok. Itu cara mengobatinya gimana, Dok? Terima kasih. Itu tadi bawah sadarnya memaknai bahwa naik kendaraan itu bahaya ya, bisa muntah-muntah dan sangat-sangat tidak nyaman. Iya. Oke, ini jatuhnya jadi fobia ya. Jadi fobia banget. Iya betul, Dok. Jadi bisa ke fobia gitu. Jadi teman-teman silahkan untuk yang seperti ini diterapi pun. Tapi terapinya gini mah enak offline. Kalau yang area-area trauma berat, fobia itu saya offline. Jadi kalau jarak jauh agak susah. Kenapa? Karena itu tuh prosesnya 1,5 sampai 1 jam yang pernah saya temuin. 1 jam. Yang paling berat dulu pernah saya yang fobia nasi itu 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuannya 1 jaman. Itu yang fobia nasi sampai akhirnya bisa makan sushi itu. Nah, kalau yang lain-lain biasanya 1,5 sampai 1 jam sekali pertemuan. 1,5 sampai 1 jam itu cepat ya punya dibanding teknik yang konvensional yang lain pakai SEP itu cukup cepat. Berarti nggak bisa secara online ya, Dok ya? Kalau misalnya kendaraan, kenapa? Berarti nggak bisa secara offline ya, Dok ya? Nggak bisa online ya? Offline saya nggak bisa, itu keringat dingin nanti. Dingin pas terapinya, kadang ada yang muntah gitu. Muntah karena kan aku simpan banget di dalam. Tapi ya alhamdulillah kalau udah selesai ya udah. Kalau pingin lihat di internet ada tuh pas Pak Faiz terapi yang takut kecoa itu nggak berapa lama. Terapi kecoanya itu cuma berapa lama dia udah bisa pegang. Bukan kecoa, kodok. Kan ada mahasiswi takut sama kodok tuh. Dalam berapa lama di tapping, alhamdulillah bisa megang kodok, bisa lihat kodok di dekat mata. Gitu. Ya, terima kasih, Dok. Ya, sama ya. Oh iya, Dok. Saya mau tanya lagi ya. Kalau misalnya saya kan sekarang menjalani promil, program hamil. Nah, itu maksud saya apa ikhtiar yang harus dilakukan agar segera dapat omongan. Nah, sebelumnya juga sudah pernah ke dokter, tapi ya pas waktu diperiksa itu normal, dokter. Barangkali ada makanan atau buah yang bisa dikonsumsi setiap hari, apa sayur apa, seperti itu, dokter. Terima kasih. Iya. Kalau yang untuk momongan ini saya coba sampaikan pengalamannya temen nih. Jadi temen itu konsul ke seorang dokter kandungan, terus dokter kandungannya sangat-sangat religius ya. Jadi beliau dapat cerita gitu, dapat cerita bagaimana gitu yang sudah dikerjakan pas saja, udah segala macam.
udah obat, udah periksa, udah segala macam. Kemudian apa namanya, yang disarankan oleh beliau adalah begini. Ya. Iya. Oke, jadi yang disarankan oleh beliau adalah begini. Anak itu adalah, siapa yang ngasih ke kita anak? Allah kan yang ngasih. Allah kan yang nitipin kita. Iya dokter, itu yang ngasih anak ya Allah gitu. Jadi beliau itu disarankannya adalah menjadi pribadi yang sekarang tuh harus bagaimana menjadi pribadi yang selalu damai, memaafkan. Habis itu ada ibadah-ibadahnya dinaikkan, ya. Kemudian berpasrah. Ada yang cukup disarankan oleh dokter tersebut ke beliau. Kemudian tentang tentang obat, beliau nggak minum obat lagi gitu. Tapi jadi ada banyakannya tuh yang dikerjakan adalah amalan-amalan hatinya gitu, untuk membuat hatinya benar-benar berpasrah dan ibadahnya benar-benar optimal untuk tadi meminta istilahnya perkenan Allah menitipkan anak itu ke beliau. Habis itu sekitar berapa bulan, 6 bulanan, kemudian datang lagi ke dokter tersebut sudah hamil. Gitu. Jadi Bun, ketika misalnya kita memang sudah tahu kita normal gitu, yang kita perlu fokuskan adalah kita cukup banyak berdoa untuk meminta kepada Allah untuk bisa dititipkan. Dan doanya disertai dengan kepasrahan Bun. Beda loh antara doa pasrah sama doa maksa ya. Kalau doa pasrah itu kan, ya Allah saya berharap sekali Kau bisa berikan titipan anak pada saya, tapi saya berikhlas dan berpasrah terhadap jadi kalau maksa, ya Allah saya ingin punya anak, berikanlah. Supaya kita memintanya berharap, kita minta tapi kita tenang, sambil diakhiri kita diucapkan kepasrahan. Jadi kita berharap, kemudian ya Allah saya pasrahkan untuk bisa hamilnya saya kepada-Mu. Kalau di saya begitu, ya Allah walaupun saya ingin sekali punya anak, saya berikhlas dan saya berpasrah. Itu mungkin yang bisa saya bagikan Bun. Jadi dari hasil cerita itu yang saya amati begini Bun, tubuh kita itu akan lebih sehat kalau kita dalam kondisi berpasrah dan tenang. Jadi justru kalau kita ngoyo banget ngebet, itu tuh tubuh kita tuh kayak stres ya, terus akhirnya nggak dapat anak. Itu kejadian juga pas saya mau hamil anak ketiga, saya tuh nunggunya 7 tahun. Udah setiap lihat yang punya anak itu rasanya iri banget. Iri, kebayang nggak? Iri, ada rasa ada rasa cemburu gitu ya, ada rasa gitu, ada pikiran-pikiran yang nggak enak lah gitu, perasaan-perasaan itu. Nah, saya dapat anak saya yang ketiga ini ketika mulai tahun itu, saya tiba-tiba udah pasrah aja gitu. Kalau dikasih ya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa, saya udah ada 2 gitu. Nah, gak berapa lama setelah itu, setelah dalam kondisi berpasrah, padahal saya udah cobanya lumayan beberapa tahun, tiba-tiba hamil gitu. Hamil aja. Jadi saya lihatnya itu ketenangan kita, kepasrahan kita tuh berefek sekali ke kesehatan alat reproduksi kita gitu, supaya rileks, supaya dia ketika berproses nanti untuk bisa nempel si telurnya itu lebih lancar, supaya salurannya juga nggak mengempet gitu. Kalau lagi stres kan bisa menyempit itu salurannya. Jadi supaya semua bagian alat reproduksi kita berfungsi. Gitu Bu Niza, jadi silakan di sekarang itu banyak meningkatkan ke arah tadi ya, berharap pada Allahnya memberikan ibadah-ibadah terbaik. Kalau teman saya ada di dekat saya, dia divonis gak bisa hamil lagi sama dokternya. Terus kemudian dia bisik-bisik, tapi saya ngerjain ini, ada yang saya kerjain untuk bisa dapat anak ini. Wah, apa tuh kata gitu? Ada deh sudah gitu. Pengen tahu dong apa kata gitu. Ternyata apa yang dikerjain di sedekah. Tapi sedekahnya jangan tanya berapa ya. Iya Bun. Iya. Jadi selain berpasrah, berdoa, lalu
bersedekah ya. Iya. Dan sedekahnya untuk sesuatu yang sangat-sangat berharga, Bun. Dengan ikhlas. Begitu sih katanya. Sesuatu Gitu ya, yang berharga. sangat berharga. Kalau di SAFE ada juga deep SAFE ya, namanya teknik deep SAFE, itu diajarkan di pelatihan Total Self Solution hari kedua. Jadi kita menginstal si keinginan itu ke dalam tubuh kita, sehingga nanti dengan kita install, nanti apa yang kita inginkan nanti datang ke diri kita. Jadi kalau terapi SAFE yang rilis emosi itu untuk melepasin, tapi kalau deep SAFE itu untuk menarik, gunakan itu biasanya yang diajarin alumni latihan 2 hari. Begitu, Bun. Iya, Bun. Lalu untuk makanan apa buah gitu? Apa, Bun? Makanan bergizi aja, Bun. Makanan bergizi aja. Ya. Ya. Baik, makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Dokter, mau bertanya. Boleh, silakan Bu Henry. Gini Dok, kalau perempuan minum kopi katanya betul akan mengakibatkan keropos tulang atau gimana? Atau ada yang bilang kena mah juga katanya. Gimana Dok? Bunda Heni ini hapunten nih, kalau tentang perkopian saya kurang menulis ya ke dalam gitu. Yang pasti kalau kopi itu saya nggak bisa, karena itu salah satu yang merangsang lambung saya. Jadi saya dapat cerita juga dari teman, beliau cerita begini, Dokter Jul, kopi yang bagus itu justru aman buat lambung. Kalau yang bagus bukan kopi campuran, jadi yang murni kopinya. Beliau cerita pengalamannya gini. Nah, jadi itu mungkin saya nggak terlalu paham ya Bun ya, cuman sekilas yang saya dengar ya tadi ada info bahwa ternyata kopi yang murni itu berbeda sama status kopi-kopi yang sekarang yang ada di pasaran yang harganya murah-murah gitu. Iya. Nanti untuk lebih tahu tentang kopi ini kita bisa searching lagi ya Bu ya. Oh iya. Juga perlu belajar. Kalau saya nggak bisa minum kopi. Saya bisa sesendok. Kalau udah lebih, terus saya siap-siap lambung, wow, terus bisa. Pernah saya mencret parah tuh. Mencret saya paling parah tuh setelah saya minum kopi. Iya, saya juga pengennya nggak minum kopi ya, tapi sering ngantuk gimana ya? Itu teh apa gejala kesehatan terganggu atau gimana ya? Pagi-pagi baru bangun misalnya, baru ngerjain beres-beres rumah aja, udah ngantuk lagi. Apalagi kalau udah makan itu pasti ngantuk. Jadi sering ngantuk gimana ya? Iya, Masya Allah. Nanti untuk sering ngantuk begini, dilihatnya coba kadar HB-nya berapa Bu? Kalau dicek HB-nya nanti berapa ya? Rendah berarti cek. Kalau misalnya cukup kadar HB-nya berarti oksigennya cukup. Terus kita cukup olahraga atau tidak? Cukup olahraga atau tidak? Karena ada yang olahraganya kurang, itu jadi jadi mudah ngantuk, oksigennya kurang gitu. Jadi olahraganya coba dicek juga. Kalau misalnya belum olahraganya bagus, coba diolahragakan. Nanti bisa lebih segar badannya. Kalau baik Dok, yang usia ya mau menjelang 50 ini sebaiknya apa? Saya ikut senam ya kayak aerobik kayak gitu, tapi udah capek gitu loh. Senam lansia cukup Bu. Jalan kaki juga cukup. Berenang juga boleh. Nggak banyak lompat-lompat ya kalau lansia. Nanti lututnya udah harus dijaga. Yang baik berapa kali seminggu itu Dok? Berapa kali? Kalau untuk jumlahnya daerah sekitar tiap hari itu atau gimana? Tiap hari juga bagus, tiap hari 30 menit gitu. Saya agak lupa ya ininya total 1 minggunya tuh berapa gitu. Berapa jam gitu dalam 1 minggu, karena ada hitungannya pun jadi beda-beda gitu. Iya. Nanti saya harus cari lagi. Tapi intinya yang harus kita pahami adalah olahraga itu bagus gitu buat tubuh kita, jadi kita kerjakan. Nah, tentang detailnya
berapa kalinya sih saya harus bisa lagi supaya saya nggak menyarankan sesuatu yang saya nggak paham. Iya. Kalau ini dok, misalnya ada vitamin atau susu, baiknya apa gitu yang bagus buat usia segini gitu? Ibu teh usianya berapa? Gitu atau ngantuk kayak tadi gitu? Usia berapa, Bu? 48 mau 49. Oke, kalau vitamin pun, kalau saya minum multivitamin apa aja juga saya minum gitu. Berarti nanti komponen-komponennya cukup. Kemudian ada sedikit catatan ya, kalau misalnya bundanya kayak saya nih kurang dapat cahaya matahari, hati-hati, biasanya vitamin D-nya kurang. Jadi cari yang ada vitamin D-nya cukup tinggi. Oh. Itu sih paling catatannya. Jadi ada banyak hasil temuan kalau kadar vitamin D kita teh agak kurang banyak. Dan itu nanti efek ke krokos tulang ya. Terus kalsium juga. Jadi nanti ada vitamin D, kalsium, terus vitamin-vitamin yang lain nanti bisa dicek. Yang khusus tulang ya Bu, kayak Anlen gitu ya? Nah kalau yang susu ya, susu ini kurang paham ya. Kenapa? Karena saya sendiri, saya pemahamannya adalah kalau susu itu lebih susah dicerna, Bu. Jadi saya minumnya yogurt. Saya kan produksi yogurt di rumah. Ya, kenapa? Karena kalau susu itu lebih mudah dicerna, jadi ngeberatin kerja lambung. Jadi kalau misalnya Bunda butuh susu, minumnya yogurt aja. Jadi lebih mudah dicerna. Terus ada probiotik juga, gitu. Gitu Bun. Kalau mau minum susu, saya lebih prefer nyaraninnya silakan minum yogurt. Terus kebutuhan kalsiumnya ya minum aja kalsium gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Iya. Ya kalau saya termasuk kalau minum susu, teman-teman mungkin pernah lihat atau dengar materinya Ustaz Zaidul Akbar ya. Salah satu yang sangat ditandai, diciriin tuh tentang konsumsi susu gitu. Konsumsi susu. Jadi di situ termasuk yang ada catatan lah gitu. Nah kalau untuk yang saya pahami memang susu itu kadang-kadang itu tuh bikin saya kembung ya. Karena memang mencernanya tuh lebih susah, jadi saya batasin banget ke minum susu. Nah, yang lebih bagus yang disarankan itu adalah susu yang sudah difermentasi, sehingga di situ kaya akan probiotik. Jadi kalau saya menganutnya kita lebih bagus mengkonsumsi yogurt dibanding minum susu gitu. Ya, jadi saya di rumah bikin yogurt. Iya. Ya. Saya di rumah produksinya yogurt. Mau coba langganan ke dokter. Yogurt saya mah enak Bun, yang nggak suka yogurt juga jadi suka beneran. Ya insya Allah dokter. Kalau mau lebih hemat ya gampang, tinggal langganan aja. Iya. Jadi siap. Reseller. Iya, boleh kok jadi reseller hanya untuk belanja rumah sehari-hari, itu lebih hemat. Iya, insya Allah. Silakan Mama, ada pertanyaan lain. Ya gitu. Kayak tadi nyangkut ke yang yang tadi mungkin yang tentang hamil ya. Teman-teman ada ilmu luck factor ya di pelatihan SEF. Luck factor. Jadi luck factor itu adalah faktor-faktor yang membuat seseorang itu beruntung mendapatkan apa yang diharapkan tak disangka-sangka. Apa saja sih luck factor itu? Jadi yang mesti kita kerjakan itu ada loving God, blessing others, and self improvement. Gitu. Jadi ada seseorang gitu, seorang peneliti yang dia mengecek, dia sengaja bikin pengumuman di koran, minta responden dari orang-orang yang tidak beruntung. Kemudian setelah itu diteliti gitu, orangnya sih kayak apa, kriteria karakter orangnya kayak apa. Kemudian orangnya juga buka kuesioner gitu ya, minta responden orang-orang yang beruntung, dipelajari itu kehidupannya kayak apa. Kemudian dia simpulkan ternyata orang yang beruntung sama yang tidak beruntung itu punya karakteristik yang khas dua-duanya. Dan kemudian beliau menyampaikan gitu, orang yang beruntung tuh seperti ini loh karakternya gitu. Pokoknya lumayan cukup panjang ya waktu di pelatihan dia terangkan.
Nah, kemudian kami para center dibagikan kalau rumus sederhana luck factor ya untuk menjadi orang yang beruntung itu seperti apa. Jadi yang beruntung itu dia punya, setelah dikerjakan nanti jangan kaget kalau misalnya secara keuangan dia membaik, secara kesehatan membaik, secara hubungan sosial membaik, kemudian secara keinginan juga bisa tercapai apa yang diinginkan. Yaitu yang dikerjakan adalah loving God, blessing others, and self improvement. Loving God itu apa? Jadi dia berusaha melakukan ibadah yang terbaik. Mau sekedar senyum, mau bantuan apa gitu bebas. Jadi membantu orang lain. Yang ketiga yang dilakukan adalah suka belajar. Jadi suka belajar, kemudian selalu melakukan hal hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, ketika seseorang itu melakukan 3 hal ini secara teratur setiap hari selama berapa minggu, nanti jangan kaget, bahkan nggak sampai lama-lama di minggu kedua atau minggu ketiga, jangan kaget nanti ada rezeki yang hadir gitu, ada rezeki itu bisa bentuk keuangan, bisa kesehatan atau hubungan sosial yang lebih baik gitu. Itu tadi ada Buniza ya, mudah-mudahan nyambung ya Bun ya. Jadi untuk tadi menggapai banyak kebaikan, keberuntungan yang kita harapkan, silakan nanti coba dipraktikkan ya. Dok, Ya, maaf, ini bisa diulang dok, tadi sinyalnya putus-putus di tempat saya. Oh iya. Iya, yang Loving Gods. Oke, yang pertama loving Gods. Loving Gods itu artinya mencintai Tuhan. Yang dikerjakan adalah memberikan ibadah yang terbaik. Ya, dicatat targetannya, kemudian nanti kalau udah berhasil dikerjakan, kemudian sedekah, memberikan ibadah yang terbaik, kemudian syukur. Ya, oke, terus, kemudian kalau yang blessing others itu membantu orang lain, sedekah bisa. Kemudian membantu orang lain misalnya dengan apa saja ya, misalnya membantu orang lain pakai tenaga boleh, pakai pikiran boleh, gitu, ada yang konsul kita jawab bisa. Intinya membantu orang lain setiap hari itu dikerjakan, minimal ada 1 orang yang kita bantu. Yang ketiga self improvement itu baca buku, kemudian melakukan sesuatu hari ini dengan targetan yang terbaik, lebih baik dari yang hari kemarin. Pokoknya terbaik hari itu saya targetnya mau di kantor saya mau gini-gini, nah itu dicatat. Jadi setiap hari dia berusaha untuk memberikan kinerja terbaik. Itu Bun. Ya. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ya baik, ada lagi yang bertanya? Oke, ini di sini jamnya sudah pukul 4.48 ya, 12 menit. Dok, saya mau tanya dok. Ya, gimana? Lagi di tempat kerja saya ada ya, yang saya lihat ya dok, itu kayaknya hidupnya enak sekali dok. Maksudnya dia minta apa, misal dia punya impian, maksudnya ada ini pendaftaran ini nih, ini kan harus melewati tes. Ini dia pengen seperti ini, nanti keterima, terus daftar apa lagi keterima, dia pengen umroh nih, ternyata tetap itu maksudnya dikabulkan juga sama Allah. Itu faktor apa juga ya, termasuk apakah ini faktor yang membuat orang beruntung dok melakukan yang seperti itu atau bagaimana dok? Wong Bejo namanya ya, coba aja cek itu di kesehariannya, cek apa ada hal-hal yang tadi saya sebutin. Kebetulan dia orangnya tertutup dok. Saya pernah tanya, maksudnya ini rasanya apa sih, kayaknya dia lebih menutup diri loh dok, maksudnya nggak mau berbagi ilmu. Makanya saya kadang dari pantauan saya dia kok agak pelit loh dok, dari segi pandangan saya loh dok, semuanya nggak tahu di luar kayak apa ya, cuma kok kayaknya hidupnya enak-enak terus beruntung terus kayak gitu loh dok. Itu maksudnya itu dari itu barang apa namanya, kita kan melihatnya kadang dari luar ya. Iya betul. Jadi mungkin beliau ada sesuatu yang ditutupin gitu. Iya dok, maksudnya saya pengen tanya itu artinya apa sih ya, sukanya kayak gitu. Terus kalau misal punya buku ya dok, aku
pinjem nggak boleh. Tapi kok di sisi lain kenapa dia kalau minta apapun pasti kayak dikabulkan sama Allah gitu loh Dok. Nanti perlu ditelusur Bun, jangan-jangan satu hal yang perlu kita kerjakan itu adalah selalu berpikir positif tentang orang lain. Ya. Dan salah satu yang akan membuat kita beruntung juga kita ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Ya, okay. Dan salah satu yang perlu kita kerjakan tadi berpikir positif ya. Kita berpikir positif bahwa ia punya alasan mengapa dia tidak bisa cerita gitu. Berarti nggak boleh seudun ya Dok ya? Iya, nggak boleh. Kalau kita suzon itu artinya kita udah jauh dari Allah. Kan Allah melarang kita suzon. Oh iya, oke. Jadi kalau mau dekat sama rezeki, salah satu yang akan diajarin ke kita adalah husnuzon. Kenapa? Karena di situ ya Allah pengen kita husnuzon gitu, berpikir baik tentang semua hal. Kalau kitanya udah turut sama Allah, kita selalu berhusnuzon, akhirnya kita selalu bahagia, nah rezeki datang sama kita. Tapi kalau kita suzon, habis itu kita iri sama orang yang terlihat beruntung gitu ya. Terus kita juga ngira-ngira, kenapa sih dia begini, kenapa sih begitu, namanya di dalam hati kita pun. Ini para bunda perlu tahu kenapa sih kita di hati kita suka ada muncul misalnya kenapa saya suka mudah iri, kenapa saya suka kayak kurang seneng kalau dia dapat ini, suka nggak bisa bahagia kalau orang lain bahagia, itu saya bagian dari luka batin biasanya ada, suka masih ada luka batin masa lalu gitu. Jadi ada kekeruhan di hati atau pernah dapat kekerasan misalnya zaman dulunya, itu bisa membuat kita sulit empati sama orang lain, sulit berpikir positif sama orang lain. Jadi itu perlu diobatin. Untuk apa? Untuk kita mau orang dapat apa, ya alhamdulillah. Selalu senang, selalu bahagia, gak ada. Gitu. Jadi ketika melihat ada yang ini, tapi kok dia nggak bagi-bagi atau apa gitu. Kita tetap berpikir positif. Oh mungkin karena ada apa gitu ya, mungkin karena ada apa, atau misalnya ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa cerita, ya nggak apa-apa, udah gitu aja. Pokoknya berpikir positif. Gitu. Termasuk itu Dok, misal kita hibain orang itu juga pengaruh sama rezeki kita juga Dok. Atau bagaimana? Misal kita di kantor nih kan cerita tentang teman itu kan termasuk hibah ya Dok ya? Ya. Iya, itu maksudnya pengaruh juga sama rezeki kita Dok. Ya, semua maksiat kalau di ilmu magnet rezeki itu bisa menghambat rezeki datang ke kita, Bun. Iya. Jadi rezeki itu setiap hari datang, banjir gitu. Dan salah satu yang membuat rezeki itu nggak nyampe ke kita adalah maksiat yang kita lakukan. Gitu. Jadi segeralah kalau misalnya memang Bunda merasa ada kesalahan yang dikerjakan, apalagi tadi mau punya anak itu segera di stop. Segera di stop berusaha. Nanti kalau hilaf-hilaf itu masih wajar, Bunda. Tapi kemudian langsung ingat, oh saya harus berhenti. Oh iya, saya harus berhenti. Ya. Nah, itu yang susah itu Dok, menghindari gibah orang. Maksudnya soalnya saya kan kerja di kantoran ya Dok ya, otomatis kan banyak cerita lah sana sini. Itu kita itu mau menghindar itu susah Dok. Saya aja belum bisa. Soalnya itu ceritanya ke saya. Itu bagaimana Dok untuk mengatasi ini Dok? Orangnya curhat sama Bunda gitu ya? Iya, kan otomatis kan dia menceritakan keburukan, ini ditimpa misal ada teman lagi yang datang, otomatis tambah rame kayak gitu loh Dok. Dan saya mau mundur itu rasanya caranya itu gimana kayak gitu loh Dok. Saya itu yang belum bisa itu Dok kalau di kantor. Teknisnya saya kurang hafal, tapi bisa aja Bunda izin mau sholat duha gitu. Atau izin mau mau apa gitu. Berarti sepinter-pinternya kita. Izin ke toilet gitu. Oh, iya. Karena belum tentu kalau kita bilang nggak boleh loh gibah gini, mereka belum tentu bisa nerima. Iya, tapi kalau kita pakai sinyal itu lebih halus. Aduh, udah mulai cerita gini, aduh, saya punya pipis gitu, nanti pipisnya lamain gitu. Habis pipis nanti kemana pergi apa gitu. Jadi pakai bahasa halus aja. Yang halus, untuk menyatakan kita nggak suka. Ya oke Dok. Ya, terima kasih Dok. Iya, sama-sama. Halo dokter, saya mau bertanya lagi. Nah, kan saya juga mengalami apa yang saya panjatkan, apa yang saya doa, itu kan
dikabulkan sama Allah ya. Salah satunya dalam hal pekerjaan. Nah, awal-awal nikah dulu saya itu masih belum dapat pekerjaan tetap gitu dokter. Kan sebelumnya sudah kerja di tempat tinggal saya sana di Gresik. Nah, sekarang itu ikut suami di Sidoarjo. Nah, baru tahun ajaran baru besok baru dapat penetapan kerja seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya selalu panjatkan ketika saya menginginkan dua hal yang besar ya. Kalau menurut saya, kalau kerja sudah ada, sekarang tinggal satu saja, yaitu tadi dua hati anak gitu dokter. Jadi kadang itu merasa yang saya ucapkan berkali-kali mulai dari setelah nikah itu kan ingin keturunan yang soleh seperti itu. Tetapi kenapa kok belum kunjung datang seperti itu? Dan kadang itu menyikapi kegalauan, kadang ada orang yang bertanya, kadang ya oh ya wes nggak apa-apa gitu. Kadang pikiran itu enak dokter, kadang itu ya wes biasa-biasa saja, tapi kadang juga agak galau, kadang kalau sendiri di rumah gitu ya, kadang agak mikir agak gimana, pokoknya kurang ada penghibur. Kalau ada buah hati kan enak, nanti ada yang ngomong sudah nggak galau gitu kan. Bagaimana dokter? Oke, Bun. Sudah pasti kita sama-sama pernah dengar ya ayatnya bahwa setiap manusia itu pasti akan diberikan sedikit diberikan ujian ya, dengan sedikit ada ketakutan gitu ya, kekurangan harta gitu ya, dan ujian lain-lain ya, semuanya akan diuji gitu. Semua orang akan diuji. Terus ada yang diujinya adalah belum punya anak, Bun. Tapi ada loh yang diujinya lebih repot lagi, Bun. Rahimnya udah terlanjur diangkat. Jadi ada yang rahimnya diangkat, disangka disangka buat tumor cervix yang udah stadium lanjut. Habis diangkat baru ketahuan pas diperiksa ulang ternyata baru stadium 1 gitu, dan harusnya nggak usah dibuang. Kebayang nggak? Ya. Oke, ada lagi yang ujiannya yang lain-lain, Bun. Jangankan mau punya anak, suami aja nggak punya sampai usia 50 tahun. Iya. Gitu ya. Jadi sekarang sampai kapan sih kita itu bergantung bahwa kenyamanan kita, kebahagiaan kita dari yang namanya punya ini dan punya itu. Allah tuh cemburu loh kalau misalnya kita menggantungkan bahagia itu bukan dari beliau gitu, bukan dari Allah. Menggantungkan bahwa kita akan bahagia kalau saya udah punya anak. Ya ini udah dapat, ini udah beres. Saya baru bisa bahagia kalau udah punya anak. Allah itu cemburu banget. Salah satu yang akan Allah ingin pastikan dari orangnya yang memang dicintai adalah dia benar-benar ikhlas bahwa kebahagiaannya semua adalah pada keridhaan Allah. Gitu Bun. Mungkin itu salah satu bentuk bentuk cara untuk membuat Bunda itu tetap dekat sama Allah, tetap berdoa, tetap meminta. Salah satunya adalah dengan tadi belum diberi anak. Itu ya Bun ya. Kemudian mungkin juga sekarang ketemu kan ya, oh salah satunya ternyata Bunda punya persepsi bahwa saya akan bahagia kalau saya udah punya anak, ada teman, ada yang lain. Oh begitu gitu. Oh begitu. Atau kalau karena itu mah nanti Aisyah nggak pernah bahagia ya karena nggak punya anak sampai seumur hidupnya. Tapi ternyata Aisyah adalah Bunda Aisyah gitu ya. Istri Rasulullah kan belum nggak punya anak tapi bahagia kan gitu. Bahagia kenapa? Karena sumber kebahagiaannya adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Aisyah sudah paham bahwa beliau memang diamanahkan untuk bukan banyak bergerak di pengasuhan anak, tapi bagaimana ia mengingat gitu. Karena rezeki orang beda-beda Bun. Ada yang diberikan anak banyak, ada yang diberikan anak sedikit, ada yang diberikan anak kemudian diambil gitu ya. Ada yang diberikan anak 3 diambil semua karena istrinya sakit kan. Sakit tiba-tiba dibunuh anak-anaknya gitu, macam-macam ya. Gitu. Awal belum diberi anak. Ada yang akhirnya diberi anak, teman saya ada usia dekat 40 baru hamil.
nikahnya nggak jauh dari saya, hamilnya di usia dekat 40. Kita nggak tahu gitu. Yang jelas ya tugas utama kita apa Bun, kita ingat lagi ya, tugas utamanya manusia itu adalah beribadah kepada Allah. Mau dikasih anak saya rawat, mau nggak dikasih anak saya akan bermanfaat gitu, sesuai dengan rezeki yang saya dapat. Saya akan bermanfaat dengan harta ini, saya akan bantu orang dulu. Kenapa? Karena saya belum punya anak nih. Saya akan bermanfaat dengan waktu ini. Kenapa? Saya mumpung belum ada anak, saya mau belajar dulu, saya mau apa dulu. Gitu ya Bun ya, dan kita akan selalu bahagia. Kenapa? Karena setiap hari kita mengisi waktu dengan bermanfaat, bukan dengan adanya anak atau tidak. Iya. Iya, tapi ya saya juga sudah bersyukur sih Bun, kan apa yang saya panjatkan itu sudah salah satunya itu terkabul. Allah sudah mengabulkan, saya sudah dapat tempat kerja yang baru, sudah tetap di situ seperti itu. Jadi memang ya doa itu harus dipanjatkan terus-menerus. Nggak tahu kita itu dikabulkannya itu kapan, Allah menghendaki kapan, itu jadi kayak oh ya ini tuh enggak semangat harus semangat apa yang sudah saya lakukan ketika setelah sholat, zikir atau bersedekah meskipun enggak banyak seperti itu. Jadi ya sudah bersyukur meskipun masih belum dikaruniai buah hati. Nah itu yang saya dapatkan ketika saya meminta setiap hari, lalu nggak tahu waktunya mulai 1 tahun yang kemarin kan baru nikah 1 tahun yang lalu. Nah tahun ini baru Allah jawab kalau saya baru punya pekerjaan seperti itu dokter. Ya udah. Oke, satu lagi catatannya Bun ya. Di perasaan kita manusiawi, kalau kita sedih lihat yang lain punya anak kita belum. Nah sedih itu kalau udah mengganggu terapi pakai saya, terapinya ada di YouTube saya ya. Kalau misalnya kita mulai khawatir jangan-jangan saya nggak bisa punya anak, terapi juga. Jadi semua emosi negatif yang hadir secara tiba-tiba muncul manusiawi gitu, silakan nanti terapi supaya kita bisa benar-benar berikhlas tanpa ada rasa ngeganjal. Itu aja Bu Nisa ya, tips dari saya. Jadi setiap nanti muncul ada rasa-rasa tidak nyaman, nanti segera terapi. Izin saya jawab pertanyaan terakhir yang ada di chat ya. Makasih dokter. Ya sama-sama, ada di chat nih, ada pertanyaan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya tidak on. Oke. Dokter, apakah ada terapi atau cara mengatasi overthinking kepada pasangan yang sudah pernah selingkuh? Maaf bertanya lewat chat. Iya aja. Iya. Oke, Bapak. Overthinking ya. Ya, Bun, ini terlalu berlebihan berpikir suami takut ini, itu nanti ada kekhawatiran namanya. Itu bentuk dari dorongan dari kita ada emosi negatif. Jadi orang emosi negatif itu pikirannya jadi negatif ya Bun ya. Ya. Tapi kalau orang berpikir positif pikirannya jadi positif. Jadi terapinya yang pertama adalah emosi negatifnya diterapi dulu, khawatirnya terapi dulu, takutnya terapi dulu, marahnya terapi dulu, kesalnya, kecewanya terapi dulu. Nanti setelah itu nanti baru bisa terapi berpikir positif. Terapi berpikir positif itu seperti apa? Itu nanti ada digabung satu dengan dari ilmu pernikahan ya. Jadi kita belajar tentang bagaimana cara yang tepat ketika suami pernah selingkuh gitu. Nah, itu dipelajari gitu. Jadi kita belajar tekniknya dan kemudian kita belajar untuk berpikir hal-hal positif tentang pasangan. Gitu Bun. Jadi terapi dulu. Tadi kalau ada emosi negatif, baru setelah itu kita terapi berpikir positif. Ya, gitu urutannya. Jadi nggak dibalik. Emosi negatifnya hilangkan dulu supaya kita bisa benar-benar berpikir positif tanpa ada blocking dari luar sana. Oke, para bunda semua, kira-kira demikian untuk sore ini. Sharing-sharingnya ya, semoga bermanfaat. Bunda Iza semoga diberikan kelancaran, kemudahan supaya bisa dapat dianugerahi putra ya yang diharapkan gitu. Bunda Yani juga semoga bisa improvement gitu di kesehariannya. Bunda yang lain juga bisa semakin sehat dengan ilmu yang lebih luas, dengan salah satunya mempraktekkan terapi SEP. Teman-teman silakan
akses terapi step seperti apa di YouTube saya, ada tekniknya dan ada beberapa dokumentasi aplikasinya seperti apa. Nanti bisa dilihat di sana. Oke, kira-kira demikian. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sampai bertemu kembali dengan saya di acara terapi step bersama Dr. Zola di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, terima kasih. Ya, sama-sama.